Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna mencegah penyebaran COVID-19 saat cuti bersama dan libur panjang di akhir bulan Oktober 2020 mendatang. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau masyarakat yang hendak berlibur selalu mematuhi protokol kesehatan agar tak ada lonjakan COVID-19 pada cuti bersama dan libur panjang pekan depan. Hari libur nasional dan cuti bersama bulan ini jatuh pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020 yang merupakan Maulid Nabi Muhammad. Berkaca dari libur panjang Agustus lalu, libur panjang kali ini menimbulkan kekhawatiran adanya lonjakan kasus COVID-19. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar lonjakan kenaikan kasus COVID-19 saat musim libur panjang di akhir Agustus lalu jangan sampai terulang pada libur dan cuti bersama pekan depan. Libur panjang pada 1,5 bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta operator transportasi meningkatkan frekuensi perjalanan guna mengantisipasi peningkatan penumpang yang akan memanfaatkan libur panjang pekan depan. Menhub memperkirakan ada kenaikan pergerakan orang untuk berlibur hingga 20% dibandingkan hari biasa. Hingga saat ini masih ada ruang menambah jadwal operasi dan frekuensi perjalanan karena kapasitas penumpang bus, kereta api, dan pesawat terbang telah ditetapkan maksimal 70%. Budi Karya memastikan operator transportasi menerapkan protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19. Bahkan penumpang pesawat dan kereta api diberikan face shield secara cuma-cuma. Satu hal, kemungkinan karena liburnya relatif panjang, bisa jadi kenaikan itu lebih dari 20%. Nah, oleh karenanya, saya wanti-wanti dengan maskapai penerbangan dan kereta api agar menambah flight yang ada di udara dan kereta api dan juga bus. Selain itu, Budi Karya Sumadi mengatakan calon penumpang yang bepergian keluar kota menggunakan transportasi publik seperti kereta dan pesawat tetap harus melampirkan hasil pemeriksaan non-reaktif rapid test atau negatif COVID-19 melalui tes PCR. Menhub menambahkan khusus untuk perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, pemerintah akan kembali memberlakukan checkpoint di sejumlah perbatasan wilayah. Adapun untuk perjalanan darat menggunakan transportasi bus, pihaknya akan melakukan pemeriksaan acak penerapan protokol kesehatan, termasuk diantaranya soal kapasitas bus. Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengajak masyarakat memanfaatkan momentum libur panjang akhir Oktober mendatang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menjelang libur panjang pekan depan, Doni juga mengingatkan berbagai potensi bahaya di alam bebas, terutama di pantai selatan akibat cuaca yang tidak menentu. Liburan banyak pilihan. Liburan keluar rumah, ke luar kota, atau di kota atau di rumah saja. Jadi banyak pilihan. Dan saya yakin masyarakat sudah semakin paham, sudah semakin cerdas untuk memilih mana yang kira-kira akan dilakukan selama liburan panjang yang akan datang. Memilih liburan di rumah pun tidak salah. Dan saya justru mengajak kepada teman-teman semua, masyarakat seluruh Indonesia, untuk memanfaatkan liburan panjang ini juga melakukan aktivitas untuk lingkungan. Contohnya, sekarang dalam musim hujan ya. Bisa mencari pohon-pohon tertentu untuk bibit-bibit pohon tertentu untuk ditanamin. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan seluruh masyarakat yang ada di RT RW masing-masing untuk membersihkan saluran-saluran air, membersihkan selokan-selokan, membersihkan gorong-gorong, melakukan apa saja yang dapat mengurangi risiko. Doni Monardo pun menyampaikan sejumlah langkah antisipasi penularan COVID-19 saat libur panjang cuti bersama bulan Oktober 2020.
Pertama, Satuan Tugas COVID-19 telah menginstruksikan sejumlah pengelola tempat wisata alam agar maksimal pengunjung hanya 50% kapasitas maksimum tempat tersebut. Kedua, Satgas COVID-19 meminta aparat daerah khususnya Satuan Polisi Pamung Praja serta aparat TNI, Polri di daerah agar mengawasi pelaksanaan instruksi tersebut. Ketiga, Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan sejumlah prosedur operasional standar yang terkait dengan masalah upaya mitigasi menghadapi libur panjang kepada para kepala daerah. Keempat, selama sebelum pelaksanaan libur cuti bersama, Satgas COVID-19 telah mengimbau masyarakat untuk bisa meluangkan waktu melakukan kegiatan merawat alam. Terakhir, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membatasi acara-acara keluarga. Selalu patuhi protokol kesehatan agar tak ada lonjakan COVID-19 pada libur nasional dan cuti bersama Oktober 2020.